Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan pengertian kepribadian manusia. Pengertian kepribadian manusia. Tipe kepribadian manusia. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Jadi, manifestasi dari kepribadian yaitu semua tingkah laku diri kita sendiri. Setiap individu memiliki keunikan fungsional sistem organisasi psikofisik mereka dalam lingkungan hidup, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya. Setiap individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, atau menyerah dalam lingkungan tersebut. Pengertian kepribadian secara umum. Kepribadian atau personality berasal dari kata persona. Kata tersebut merujuk pada kedok atau topeng, yaitu sebuah penutup muka yang kerap digunakan oleh pemain drama panggung, di mana hal tersebut menggambarkan sebuah perilaku, kepribadian, dan watak seseorang. Biasanya topeng tersebut digunakan oleh para pemain drama di zaman Romawi. Bagi bangsa Roma, persona memiliki arti tentang bagaimana seseorang tampak di hadapan orang lain. Kepribadian menurut psikologi. Menurut teori dari George Kelly, ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Sedangkan menurut Gordon Alford menuliskan bahwa kepribadian sebagai suatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada semua tingkah laku seseorang. Tipe kepribadian menurut para ahli. Setiap individu manusia mempunyai tipe kepribadian berbeda. Ada yang memiliki karakter lemah lembut, periang, dan ramah. Ada pula yang mempunyai kepribadian lain seperti pemalu, keras kepala, dan lainnya. Tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Menurut kedua ahli di atas, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 4 macam. Antara lain, 1. Sanguinis. Kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, menguap, lupa, dan individu yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. TI kepribadian sanguinis adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. 2. Koleris. Tipe kepribadian selanjutnya adalah koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak memerlukan gerakan dari luar, malahan orang yang memiliki kepribadian koleris akan mempengaruhi lingkungannya dengan
pendapat dan gagasannya, tujuan, rencana, dan juga ambisinya yang tidak pernah habis. 3. Melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban. Tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Seorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi jika mereka sedang murung, maka akan menjadi seorang yang sangat antagonis. 4. Flegmatis. Tipe kepribadian berikutnya adalah flegmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Bagi mereka yang memiliki kepribadian ini, hidup adalah sebuah kegembiraan dan mereka akan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup pendiam, jadi mereka jarang terhasut dengan apapun yang ada di sekitarnya. Tipe kepribadian menurut C.G. Jung. Menurutnya, tipe kepribadian seseorang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ekstrovert. Tipe kepribadian yang satu ini biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan baru. 2. Introvert. Seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert, di mana perhatian seorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Tipe kepribadian menurut Gerard Herman berbeda dengan para ahli lain. Gerard Herman membagi tipe kepribadian menjadi 7. Di antaranya: 1. Grapsioner. Dan ciri-ciri seorang yang mempunyai kepribadian ini adalah mereka akan terlihat memiliki sifat-sifat berikut ini. Mulai dari selalu bersikap keras, egois, ambisius, dan juga emosional. Namun di sisi lain, orang yang memiliki kepribadian gapasioner dan biasanya akan mempunyai rasa kekeluargaan yang cukup baik, akan tetapi mereka cenderung lemah dalam hal tolong-menolong. 2. Kolerik. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan memiliki sikap yang agresif, pemberani, giat dalam bekerja, optimis, dan suka dengan hal-hal yang nyata. Selain itu, orang kolerik memiliki sikap yang cenderung boros dan sering bertindak ceroboh. 3. Sentimental. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian sentimental yaitu mereka akan cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. 4. Nerveusen.
Orang yang memiliki kepribadian ini akan cenderung mudah naik darah atau marah, suka memprotes sesuatu dan tidak mau berpikir terlalu lama, namun mereka bukanlah tipe pendendam. Kelima, phlegmacity. Ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian ini biasanya akan memiliki sikap yang lebih sabar dan tenang, tekun dalam bekerja, mempunyai pemikiran yang luas, cekatan dan rajin. Keenam, sanguinis. Seseorang yang mempunyai kepribadian ini memiliki sikap seperti anak-anak. Mereka akan cenderung bersikap pelin-pelan dalam mengambil sebuah keputusan, ragu-ragu dalam melakukan sebuah tindakan, dan lebih suka menyendiri. Ketujuh, amorfem. Terakhir adalah tipe kepribadian amorfem. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya bersifat picik, intelektualnya kurang, tidak memiliki jati diri, tidak praktis, dan mudah terombang-ambing. Ciri-ciri kepribadian itu bagaikan suatu proses seseorang yang sifatnya behavioral untuk mengatasi semua kebutuhan, ketegangan, serta konflik sosial. Dari beragamnya kepribadian manusia ini menjadi ciri khas dan keunikan dari diri seseorang tersebut. Keunikannya itu berdasarkan bagaimana dia bertingkah, fisiknya, pola pikirnya, dan lain-lain. Elizabeth menyatakan ciri-ciri kepribadian sebagai berikut ini. Kepribadian yang sehat. 1. Dapat menilai dirinya sendiri secara realistik maupun menilai diri sendiri apa adanya dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. 2. Mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik, mampu menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya dengan realistik dan mampu menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna di mata orang lain. Kepribadian yang tidak sehat. 1. Mudah marah atau tersinggung. 2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 3. Sering merasa tertekan, stres atau depresi. 4. Memiliki sikap kejam serta suka mengganggu orang lain yang mempunyai usia lebih muda atau juga kepada binatang. 5. Tidak mampu menghindar dari perilaku yang tergolong menyimpang meski telah dihukum atau diperingati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.